Ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. Di tengah kekacauan yang terjadi di Pulau Momongan, atau yang juga dikenal dengan Pulau Buangan, sebuah pertempuran sengit sedang berlangsung. Penduduk pulau tersebut terpojok dan hampir kehilangan harapan melawan kekejaman pasukan kapal naga laut yang dipimpin oleh seorang pemimpin bengis. Di saat genting itulah Suliwa, seorang pemuda tangguh, berhasil mendaratkan kapalnya di pulau tersebut, membawa harapan baru bagi para penduduk. Namun, perlawanan tidaklah mudah. Pasukan kapal naga laut begitu kuat dan tak kenal ampun. Melihat situasi yang semakin memburuk, Kaladurpa, salah satu pemimpin Pulau Momongan, mengambil keputusan berani. Ia memanggil bantuan dari sekutu lama, bangsa binatang. Sekumpulan lebah yang ganas menyerbu pasukan kapal naga laut, membuat mereka tak berdaya di tengah hiruk-pikuk serangan. Sementara itu, Suliwa bergabung dalam perjuangan tersebut, membantu penduduk pulau memukul mundur para penjahat.
Pertempuran mencapai klimaksnya ketika sang pemimpin kapal naga laut dihadapkan langsung dengan Kalapati, seorang ksatria tangguh dari Pulau Momongan. Dengan keberanian yang luar biasa, Kalapati berhasil mengalahkan sang pemimpin dan memerintahkan pasukannya untuk memenjarakannya di ruang bawah tanah. Namun, sebelum semua selesai, tragedi menimpa pulau itu. Cucu kesayangan Kaladurpa, Dewi Tantri, terkena racun mematikan yang disuntikkan oleh sang pemimpin naga laut. Di tengah kepanikan itu, Suliwa menawarkan diri untuk menyembuhkan Dewi Tantri. Ia mencoba berbagai cara, namun racun itu terlalu kuat. Suliwa pun akhirnya menyadari bahwa hanya sang pembuat racun yang dapat memberikan penawar. Tanpa ragu, ia menuju penjara bawah tanah untuk bernegosiasi dengan musuh besar mereka. Kalau Tantri siuman, minumkan ramuan ini untuk menahan rasa sakitnya. Saat bertemu, sang pemimpin naga laut tampak tenang meski berada dalam kurungan. Sikap santainya membuat Suliwa sadar bahwa orang ini bukanlah penjahat biasa. Suliwa kemudian berbicara dengan tegas, meminta penawar racun demi menyelamatkan nyawa Dewi Tantri. Namun, sang pemimpin enggan menyerahkan penawar begitu saja. Ia ingin berbicara langsung dengan pemimpin pulau tersebut. Oh, mau membunuhku, pendekar? Aku sudah siap. Itu gampang. Sangat gampang, Darpala. Sebaliknya, kalau kamu dibebaskan, apa sudah siap? Kau lihat binatang-binatang jelek ini? Mereka disuruh membunuhku. Tapi mereka tak mau. Kamu pikir tidak ada manusianya di pulau ini? Paling tidak, akulah salah satunya. Baik. Aku tahu tidak ada kebebasan tanpa syarat. Betul bukan? Jelasnya bagaimana? Berikan obat penawar untuk racun duri ikan. Dan kamu bebas meninggalkan pulau ini, tanpa gangguan apapun. Kami tidak akan bohong, Darpala. Tidak adil. Kalau sisa umurku yang tinggal beberapa saat ditukar dengan nyawa gadis belia yang masih panjang hidupnya, tanpa tambahan imbalan. Apa syarat-syaratmu? Aku mau bicara langsung dengan penguasa Pulau Iblis ini, Kalapati. Kalapati sudah tidak berkuasa lagi di pulau ini. Aku, murid Mahasura. Aku kenal Mahasura.
Dia seorang pendekar yang arif, bijaksana. Mana mungkin muridnya menjadi kepala orang-orang hukuman di sini? Jangan coba menghabiskan kesabaranku, Darpala. Baik, baik, baik. Akan kuberikan obat penawarnya. Tapi, lengkapi seluruh kapalku dengan air minum dan beras. Aku juga perlu pembantu, karena seluruh anak buahku semuanya sudah tewas. Besok pagi semuanya siap. Berikan obat itu. Tapi, usir dulu binatang-binatang jelek ini. Taburkan di atas luka bekas duri ikan itu. Kalau darah yang mengalir sudah berwarna merah bening, artinya anak itu selamat. Cepat. Tidak ada orang yang bisa bertahan sampai setengah hari. Serbuk apa ini? Kuda laut emas yang hanya ada di perairan Laut Nusa Barong. Bebaskan dia. Tantri sudah melewati masa yang paling gawat. Dia akan sembuh. Di mana saya? Di bilikmu sendiri, Tantri. Kamu terluka. Sekarang kamu sudah melewati masa yang paling berbahaya. Hampir saja jiwamu melayang karena terkena senjata racun ini. Kamu berhasil mengalahkan mereka, Tantri. Kakek bangga. Kakang Liwah kemari lagi. Saya mencari guru. Suliwa pun memperkenalkan dirinya sebagai penguasa Pulau Momongan sekaligus murid dari Empu Mahasyura, seorang guru besar yang terkenal akan kebijaksanaannya. Mendengar itu, sang pemimpin naga laut tertawa sinis. Ia merasa aneh bahwa seorang murid Empu Mahasyura justru menjadi penguasa sebuah pulau. Percakapan mereka berlangsung sengit, penuh tantangan dan tawar-menawar. Namun, Suliwa berhasil meyakinkan sang penjahat dengan janji bahwa ia akan dibebaskan dan diberi perlindungan jika menyerahkan penawar racun tersebut. Akhirnya,
Sang pemimpin menyerah dan memberikan penawar racun itu. Dengan segera, Suliwa kembali ke Dewi Tantri dan memberinya obat tersebut. Tak lama setelah meminum penawar, Dewi Tantri tersadar dari tidurnya. Racun mematikan itu berhasil dinetralisir, dan kehidupannya terselamatkan. Saat melihat Suliwa di sisinya, Dewi Tantri merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Baginya, Suliwa bukan hanya penyelamat, tetapi juga pria yang diam-diam ia impikan. Kecerdasan, keberanian, dan ketulusan hati Suliwa membuatnya menjadi sosok yang tidak hanya dikagumi Dewi Tantri, tetapi juga oleh banyak wanita yang mengenalnya. Di tengah kebahagiaan itu, Kalapati berbicara kepada Suliwa tentang Empu Mahashura, gurunya. Kalapati mengungkapkan bahwa sang empu pernah datang ke Pulau Momongan untuk mencari istrinya yang hilang. Kalapati, meski tidak memiliki informasi yang dimaksud, siap mempertaruhkan nyawanya demi menjaga kehormatan pulau itu. Begitulah kisah penuh perjuangan dan intrik yang terjadi di Pulau Momongan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Dukung terus channel ini agar bisa menghadirkan lebih banyak kisah menarik lainnya. Jangan Tantri, kau bisa tersengat. Ayo Mahasura, bunuh aku! Supaya semua orang bisa menyaksikan kalau kamu tidak kalah senang-menangnya dari Adiaksa yang kamu terja. Ayo, aku sudah jawab dengan jujur apa yang kamu tanya. Gurumu mengamuk sejadi-jadinya, tapi tanpa meninggalkan korban nyawa. Hanya beberapa kerusakan bangunan saja. Mungkin itu dia lakukan hanya untuk melampiaskan rasa bersalah kepada istrinya. Ikut Kakang Liwa. Saya janji tidak akan mengganggumu. Saya tahu Kakang lebih mencintai Kakak Galuh. Saya hanya ingin mengabdikan hidup saya untuk kalian berdua. Saya ingin keluar dari pulau ini. Saya ingin mencari ayah saya. Tolong Kakang, ajaklah saya. Tantri, yang berhak memutuskan semuanya adalah kakeknya, bukan aku. Kakek, tapi boleh kan Kakang? Kek,
Aku tidak setuju kalau kamu berniat mencari ayahmu. Aji Santa lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kek, kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itu yang menyebabkan kematian ibumu. Ayahmu laknat. Maafkan kakek. Cucuku sayang, janji ya, kalau kamu tidak akan mencari ayahmu. Saya janji, Kek. Terima kasih, Kek. Terima kasih.